Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel biografi dan kisah. Channel yang mengupas biografi tokoh-tokoh dan kisah yang menarik dan inspiratif. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Profil Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang lahir di Biak, Papua, pada tanggal 10 Oktober tahun 1921. Sementara itu, Frans wafat pada tanggal 10 April tahun 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cenderawasih, Biak, Papua. Ayah Frans yang bernama Albert Kaisiepo merupakan seorang ahli pandai besi sekaligus kepala suku Biak Numfor, sedangkan ibunya yang bernama Albertina Maker sudah meninggal sejak usianya 2 tahun. Dari pernikahan pertama Frans dengan Antomina Arwam, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Beatrix Kaisiepo Wanma, Susana Kaisiepo Manggaprau, dan Manuel Kaisiepo. Pasca kematian Arwam, Frans menikah dengan Maria Magdalena Morwahyuni dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Victor Kaisiepo. Frans mengenyam pendidikan di sekolah rakyat tahun 1928 sampai tahun 1931, LVVS Korido tahun 1931 sampai tahun 1934, Sekolah Guru Normalis di Manokwari tahun 1934 sampai tahun 1936 dan Papua Bestur School tahun 1952 sampai tahun 1954. Selain itu, ia juga pernah mengambil kursus di Sekolah Pamong Praja di Kota Nika, 1945, yang mempertemukannya dengan Sugoro Atmoprasojo, salah seorang guru yang juga sempat mengajar di Taman Siswa Ki Hajar Dewantara dan aktivis dari Partai Indonesia Partindo. Melalui Sugoro, ia beserta siswa-siswa lainnya menjadi familiar dengan nilai-nilai nasionalisme negara Indonesia saat itu. Alhasil, pola pikir dan aliran politik Frans pun semakin terbentuk untuk menjadi seorang nasionalis pro-Indonesia yang kuat. Pencapaian Frans Kaisiepo semasa hidupnya. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya, Frans tumbuh dengan memiliki rasa nasionalis yang tinggi, sehingga ia pun menjadi salah satu aktivis perjuangan di Irian Barat yang paling berperan besar dalam usaha bersatunya kembali Irian Barat dengan RI. Demi menunjukkan tekadnya, Frans menjadi pelopor berdirinya Partai Indonesia Merdeka PIM pada tanggal 10 Juli tahun 1946. Kemudian, disusul oleh keikutsertaannya sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Malino 1946 yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Udah tahu belum kalau nama Irian itu sebenarnya adalah akronim? Memang, di kemudian hari, Soekarnolah yang membuat akronim Irian menjadi Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Tapi pada awalnya, sosok Franslah yang terpikir untuk mengganti nama Papua menjadi Irian. Pasalnya, ia merasa bahwa orang-orang dari suku lain acap kali melayangkan hinaan ketika menyebut nama Papua. Di sisi lain, ia juga ingin mengganti nama Netherlands New Guinea, yang termasuk dalam bagian integral dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, ketika hadir dalam konferensi Malino, ia mengusulkan nama Irian, yang berarti sinar matahari yang menghalangi kabut di laut, sebagai nama substitut dalam penyebutan wilayah Papua. Sayangnya, usulan tersebut nggak diterima. Pada 1948, Frans menjadi pelopor pergerakan Biak melawan Belanda. Ia juga menolak untuk menjadi delegasi Belanda dalam konferensi Meja Bundar 1949. Oleh karena itu, ia harus rela untuk mendekam di balik jeruji besi dari tahun 1954 sampai tahun 1961. Setelah bebas dari penjara, Frans nggak serta-merta jadi kapok untuk berjuang sebagai seorang nasionalis. Ketika Soekarno membentuk 3 Komando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember tahun 1961,
Frans ikut membantu dengan cara mendirikan partai politik Irian sebagian Indonesia ISI untuk membantu prajurit RI di Mimika. Perjuangan Frans dan rekan-rekannya melepaskan diri dari Belanda pun membuahkan hasil manis, yakni dengan ditandatanganinya Perjanjian New York 1963 yang berbunyi bahwa Belanda harus menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada RI. Setelah menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat Pepera Asteris, masyarakat Irian Barat pun setuju untuk bergabung kembali dengan RI. Frans kemudian diangkat sebagai gubernur Provinsi Irian Barat untuk periode tahun 1964 sampai tahun 1973. Oh iya, Frans beserta rekan-rekan aktivis perjuangan lainnya menjadi orang pertama yang melakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di tanah Irian Barat. Mereka melakukannya pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, beberapa hari berselang setelah proklamasi kemerdekaan RI. Pada 1972, Frans kemudian pindah ke ibu kota untuk dilantik menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Disusul oleh bergabungnya ia pada tahun 1973 sampai tahun 1979 sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Masa-masa akhir Frans Kaisiepo. Frans dinyatakan wafat pada tanggal 10 April tahun 1979 karena serangan jantung. Untuk menghormati jasa-jasa Frans terhadap bangsa dan negara, selain dari pemberian predikat pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 14 September tahun 1993 dan pengabdian wajah Frans pada cetakan uang Rp10.000, versi terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia pada 2016 lalu, namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama kapal milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL, dan nama bandara di Biak, Papua.